Bu ada yang udah. Gimana ya, dibilang udah ada tapi belum. Kok bisa sih dibilang udah dibilang belum. Emang coba nih apa aja yang udah ibu kerjain dari 10 daftar yang harus kita kerjain? Baru sebagian sih yang udah direvisi, baru 3 atau 4 bagian lah dari 10 ya. Dari 10. Yang lainnya masih mentah. Tapi itu bentar lagi dikumpulin loh ya Bu ya. Udah deadline yang udah 2 minggu nih. Tinggal menghitung hari. Ya udah tuh gimana ya? Mau cerita nggak nih Bu? Kan tumben nih biasanya Bu kan ngerjainnya cepet nih dibanding Mila gitu. Gimana kalau kita ngobrol dulu nih, kita stop dulu aja yuk kerjaan kita. Mila nilainya bisa nanti aja sih. Makasih Bu. Enggak sih, masih bisa nanti. Gak apa-apa. Benar, gak apa-apa. Tenang aja, tenang. Bisa di rumah kok, bisa di rumah. Oke deh, sip. Gimana nih Bu? Banyak sih, bingung ya mau gimana tuh yang mananya gitu. Jadi bingungnya ini pingin nyelesain cepet ya gimana gitu. Jadi nyelesain cepet apa nih Bu maksudnya? Ya nyelesain semua bagian administrasinya gitu. Jadi kira-kira apa nih Bu? Habis diskusi kita ini nih, nanti Ibu tuh apa sih yang diharapin habis kita ngobrol gini tuh? Ya minimalnya punya cara gimana nyelesain pekerjaannya biar tuntas gitu. Oh gitu, sip. Nah sekarang berarti nih, Mila tanya dulu nih Bu, kok bisa sih biasanya administrasi Bu yang lebih dulu, tapi sekarang enggak? Kira-kira tuh apa sih kendala atau yang Ibu rasain sekarang tuh apa sih gitu? Apa ya? Waktu sih sebetulnya, tapi dibilang banyak waktu sebetulnya banyak ya. Apalagi sekarang daring, semua dikerjain di rumah. Jadi batas waktu mungkin banyak ya daripada di sekolah. Cuman anehnya nggak tahu, banyak waktu di rumah tapi pekerjaan nggak beres. Banyak sih juga alasan ya. Jadi banyak format baru. Kemarin baru dapat dari si A, misalnya guru A kayak gini. Pas mau dibikin datang lagi harus gini gitu. Tiba-tiba datang lagi yang harus di buku harus seperti itu. Jadi tangan itu jadi nggak langsung ngerjain, malah di sini jadi belibet yang mana nih sebetulnya gitu. Bingung gitu ya. Jadi bingung, pengen yang ini, yang itu gimana gitu kan. Jadi formatnya sebetulnya masih belum kali ya. Belum nemuin mungkin yang pasnya. Oke. Tadi berarti 2 ya. Punya waktu luang tapi kayaknya tuh nggak beres-beres. Kedua tuh malah jadi bingung harus ngerjain yang mana gitu bukan? Jadi waktu ada, format jadi banyak. Yang udah Ibu lakuin apa aja nih? Kata Ibu tadi Ibu punya waktu luang untuk ngatasin itu, yang udah Ibu lakuin selama ini apa? Sebenarnya kemarin sih pernah nyoba ya, pingin cari nuansa baru gitu kan, datang ke rumah saudara gitu kan. Kali aja kalau banyak teman itu ada orang gitu kan, bisa fresh ya pikiran, ada teman gitu. Tapi ternyata makin banyak orang, apalagi kan banyak keponakan ya, terganggu gitu kan. Baru juga pegang ini datang, baru pegang itu datang, jadi nggak beres gitu. Selain itu yang udah dicoba ada solusi lain nggak Bu ketika punya banyak waktu luang? Kemarin udah nyoba di luar jam pelajaran, bukan di luar jam ya, maksudnya di luar jadwal, datang ke sekolah gitu. Terus kayak kontekan sama sesama guru mapel satu level gitu. Jadi minta ayolah diskusi gitu kan, jadi biar kita juga terbuka gitu kan, masalah kitanya bisa nggak teratasi, selalu ada temen gitu. Kemarin udah nyobain, ketemu terus ngobrol. Hasilnya setelah ngobrol gitu ada apa ternyata. coba ceritanya?
format yang apa sih yang diambilnya, oh yang ini kalau buat pelajaran ini, oh iya oke, berarti yang lain di delat gitu kan. Oke, kita punya satu format. Terus misalnya oh harusnya gini, oh iya kan kita jadi saling gitu kan, yang akhirnya beres lah gitu kan, beres. Jadi beres yang mana dari yang 10 itu yang 3 tadi itu yang disebutin? Iya gitu. Lumayan lah itu, jadi kan kalau ada sharing itu ternyata bisa apa sih nyelesain masalah ya, jadi bisa berbagi. Ada lagi nggak sih Bu selain 2 hal tadi, yang ke rumah bapak sama datang ke sekolah ketemu guru mapel, ada lagi nggak? Ada sih, jadi pingin ngerjain yang lain yang tidak ada hubungannya sama sesama guru mata pelajaran gitu kan. Ada beberapa yang lain yang bisa dikerjain sendiri gitu tanpa harus berdiskusi gitu. Cuma gitu, jadi apa ya, intinya sih ngerjainnya fokus gitu. Berarti kalau dilihat Ibu lebih fokusnya di mana Bu? Kalau saya sih enaknya kalau ngerjain sendiri ya, maksudnya sendiri itu nggak ada yang mengganggu gitu kan. Enaknya kan di sekolah ya, kalau di sekolah itu kan masih walaupun banyak orang tapi mereka masing-masing gitu kan, kita masing-masing. Nah itu kan enaknya di sekolah, jadi nggak ada yang ganggu, jadi kita fokus ke kerjaan masing-masing, itu enak di sekolah. Gitu, berarti tadi dilihat sebenarnya yang masalah tadi yang pertama udah ya, yang bingung itu loh Bu, bingung ngerjain, tapi ternyata itu udah diselesaikan dengan ketemu guru mapel itu ya. Nah terus kalau masalah kerjaan yang lainnya itu tadi gimana? Pinginnya ke sekolah ya, maksudnya ke sekolah, tapi ya berhubung dijadwalkannya hanya 3 hari, tapi ternyata kurang waktunya gitu kan, kurang waktu untuk ke sekolahnya. Jadi pingin itu sekolah lagi nih gitu, walaupun nggak ada jadwal gitu. Cuman ya ada ketakutan sih gitu ke sekolah tapi nggak ada jadwal gitu. Takutnya di mana nih Bu? Apa yang Ibu takutin nih gitu? Kok ke sekolah takut, apa ada yang sesuatu? Sebenarnya sih bukan hal yang menakutkan gimana gitu kan, cuman takutnya tuh ada sih, bukan omongan apa ya, pendapat orang gitu kan. Takutnya ada pendapat orang yang udah tahu di jadwalnya hari ini kok sering banget gitu sekolah, udah tahu nggak ada jadwal kok datang ke sekolah gitu. Padahal kan ya ini hanya sebatas ini ya, maksudnya hanya mendengar gitu kan. Ketika seseorang datang ke sekolah itu di luar jadwal itu jadi di apa sih, kayak dipandang apa ya, rajin amat gitu kan bukan jadwalnya kok so rajin gitu ya. Takutnya kadang dibilangin gitu kan, padahal kan mereka nggak tahu kita tuh sekolah mau ngapain gitu kan. Ketakutan Ibu akan pandangan orang itu ngeganggu Ibu, kok bisa ganggunya dalam gimana gitu tuh? Iya sih kadang takut dibilang kayak gitu juga, tapi pikir-pikir ya kenapa juga ya, biar mengatasi kecemasan Ibu terhadap pandangan orang lain itu gimana sih, tapi Ibu masih tetap bisa ke sekolah gitu maksudnya. Iya sih sebetulnya hak kita mungkin ya, hak kita ke sekolah gitu kan, walaupun mungkin di luar jam ya. Karena apa, kita kan punya kerjaan nih. Kalau misalnya kita nyaman ke sekolah ya mungkin hak kita untuk datang ke sekolah gitu kan. Kalau misalnya kita harus mendengar pendapat orang, pikiran orang seperti itu, yang mungkin seharusnya nggak dihiraukan kali ya gitu. Biar orang tidak berpikiran seperti itu. Mungkin harus bilang kali ya, kalau aku ke sekolah itu yang mau ngerjain tugas gitu. Kenapa harus di sekolah? Ya karena aku nyamannya di sekolah, fokusnya di sekolah. Bener banget tuh ya. Jadi kalau Ibu udah bilang ke orang-orang lain, mungkin ya kalau ditanya Bu Cici kenapa ke sekolah nih? Ya kadang-kadang kan pas ditanya jadwal, enggak, kok ke sekolah? Aku
aku mau ngerjain A, B, dan C, kalau di sini pasti beres gitu kan, langsung pikirannya mereka positif, oh iya bagus katanya, nggak bisa gitu, andai kan kita ngasih alasan gitu, Jadi ketakutan itu sudah hilang itu sih. gitu. Ya hanya pikiran kita aja kali ya. Jadi rencana aksi rencananya gimana nih ke depannya? Biar ibu tuh bisa ngerjain yang sisa tadi yang sempat belum dikerjain secara mandiri. Ya berarti harus ke sekolah, jadi biar cepat beres tuh ya berarti tempat yang paling nyaman fokus buat ngeberesin administrasi ya sekolah gitu, tempatnya di sekolah. Karena sih ibu sudah berumah tangga mungkin ya di rumah. Nah itu jadi kan kalau di rumah banyak kegiatan yang kanan kiri gitu ya, tapi kan kalau di sekolah kegiatan itu udah di nomor sekian kan gitu kan, kalau udah di sekolah ya udah fokus kerjaan sekolah gitu. Benar-benar setuju, saya juga seperti itu. Nanti tadi dari pilihan tadi nih ya, solusinya biar ibu bisa ngerjain itu ternyata lebih fokus di mana tadi coba? Ya di sekolah. Di sekolah. Tapi tadi kan ada kekhawatiran itu teh ya. Tapi kan tadi ya udah dibilangin, mungkin kita harus kasih tahu alasan kenapa kita datang. Jadi biar menghilangkan pikiran negatif mereka kalau kita datang di bukan jadwal ke sekolah gitu. Kapan Bu mau mulainya? Harus minggu depan. Soalnya kan deadline udah mulai ini ya gitu. Jadi diusahakan minggu depan lah gitu. Ada yang bisa bantuin Ibu nggak Bu? Ya bantuan sih pasti banyak ya. Maksudnya rekan kerja para guru yang lain dia suka bantu, kalau kita minta bantuan pasti kan membantu gitu kan, apalagi yang satu mapel gitu. Lagi kan Bunda udah tahu permasalahan saya gimana, otomatis kan bisa ngebantu ya gitu, biar fokus gitu. Jadi kan saya bisa datang ke Labcom gitu kan, siap berdampingan untuk ngajainnya. Siap. Nih targetnya kapan Ibu? Yang tadi itu bisa beres sesuai rencana Ibu? Diusahain sebelum deadline dah, kan tanggal 8 ya, berarti tanggal 7 itu harus sudah beres. Tanggal 7 harus sudah beres. Harus sudah beres. Jadi pas hari H pemeriksaan itu ya udah beres gitu. Berarti nanti di rumah aku akan bikin schedule ya, bikin planning, bikin rencana hari Senin ngerjain apa. Berapa bagian dari 10 ya, hari Selasa berapa, kalau misalnya ditargetkan 2 hari berarti hari Senin harus beres 5, hari Selasa juga harus beres 5. Benar, setuju banget tuh. Malah kalau gitu berarti sebelum seminggu 2 hari udah bisa beres ya. Harus. Keren. Harus seperti itu. Jadi gimana nih Bu akhir dari pembicaraan kita nih jadinya? Tadi udah dapet ya, ternyata caranya mudah ya sebetulnya. Tadi kan dengan datang ke sekolah ya, yang efektifnya gitu kan, yang efektifnya datang ke sekolah, terus ruangannya yang nyaman gitu sama rekan kerjanya gitu. Berikut ada rencana apa sih yang harus dikerjain apa aja. Setuju tuh Bu, emang bagus banget kayaknya ya. Sip, semoga rencana Ibu bisa dijalankan ya. Amin ya, semoga cepat beres juga, dapat partnernya juga ada. Siap. Alhamdulillah nih obrolan kita tidak sia-sia ya. Jadi ada pencerahan juga nih, tahu caranya gimana. Sip, itu kalau gitu mah alhamdulillah masalahnya udah teratasi. Ibu mau lanjut ngerjain? Saya masih nanggung Ibu harus meriksa lagi 10 lagi. Boleh, saya juga fokus dikit lagi. Sip, betul. Oke, terima kasih ya. Ya sama-sama Bu. Ayo kita fokus lagi.